Selamat malam, sahabat pembelajar. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat ya. Yang penting itu dulu, sehat. Dan tentu saja kalau sehat kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari dan mencapai keberhasilan kecil atau sedang atau mungkin besar ya pada situasi yang sulit ini. Baik, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang baru mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Di website Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga sepertinya harus follow, kalau yang belum follow, Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, seperti biasa, malam yang ditunggu-tunggu, Kamis malam setiap jam 7:30, kita akan ketemu dengan seorang ibu yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Ida Yanti Sudiro, atau yang lebih akrab kita panggil Bu Oki. Beliau adalah trainer Natural Way of Living, Certified Life and Wellness Coach, sampai belepotan nih. Dan Anda juga bisa dan harus follow ya Instagram beliau @idayantisudiro. Kita sapa dulu Bu Oki. Selamat malam Bu Oki. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, bagaimana kabarnya Bu Oki? Baik-baik Pak, bersyukur Pak, Baik. masih dalam keadaan sehat. Okay. Ya. Ya, kalau sehat, tadi saya sampaikan di awal bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita ya. Entah bersih-bersih rumah itu kegiatan rutin atau enggak, tergantung kita ya. Oke, malam hari ini kita akan bahas sesuatu yang sederhana tapi sangat menarik untuk kita perbincangkan ya Bu Oki ya. Keajaiban bersih-bersih rumah. Oke, untuk Anda seperti biasa Anda bisa tanya atau sharing nanti. Bisa tulis di Zoom group chat kalau misalnya Anda tidak bisa buka mic dan buka kamera. Kalau buka mic, buka kamera bisa, ya kita lebih asik ya ngobrol ya. Baik Bu Oki, apa sih ini yang menyebabkan bisa mendatangkan keajaiban ketika kita bersih-bersih rumah? Iya Pak, terima kasih. Waktu saya mau mengajukan ini ya, dan saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman pada ada yang bilang, "Loh, kok bersih-bersih rumah? Biasanya bukannya saya selalu sharing tentang kesehatan ya, kemudian tentang bagaimana menjadi lebih tenang ya, dan kemudian bagaimana menguatkan hati." Halo? Iya Bu, masih dengar. Masih ya, soalnya di saya ini diam. Dan saya mengatakan nih kepada teman-teman semuanya yang hadir di sini ya, bahwa bersih-bersih rumah yang akan kita pelajari atau kita dapatkan pada malam hari ini, pengetahuannya, itu sangat berkaitan dengan kesehatan kita, berkaitan juga dengan pikiran yang lebih jernih, perasaan yang lebih indah, dan kemudian tentunya kesejahteraan kita. Ya, nah bagaimana itu hubungannya? Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu semuanya pernah ya mengalami rumah itu tidak bersih atau lagi berantakan. Ya. Dan kemudian kita membersihkannya. Pada saat kita bersihkan rumah kita, apa yang kita alami, merasa nggak? Rasanya kok lebih enak gitu ya. Rasanya kalau habis bersih-bersih itu perasaan lega gitu. Kita rasanya lebih happy juga gitu ya. Dan memang rumah kita juga kelihatan lebih bagus karena lebih rapi. Nah, sesuatu yang kita nggak sadari Bapak Ibu, bahwa kita itu sering sekali bersih-bersih rumah, kemudian berantakan lagi kita bersih-bersih, berantakan lagi kita bersih-bersih juga ya. Tapi kita nggak pernah tahu dan nggak pernah memikirkan gimana ya caranya supaya kita itu nggak usah bersih-bersih rumah setiap kali gitu. Ya, nah ini saya senang sekali bahwa saya menemukan buku ini ya dari ngobrol-ngobrol waktu itu dengan sebuah
komunitas dan kemudian di komunitas itu ada yang sharing. Wah, saya barusan melakukan bersih-bersih rumah ala Marie Kondo katanya gitu. Dan saya merasakan benar-benar bagus sekali metodenya dan sebagainya. Dan kemudian saya mulai membaca bukunya dan saya juga mulai melakukannya tepatnya di bulan Desember di tahun 2019. Ya, dan memang asik sekali dan sangat membantu kebersihan rumah saya. Ya, kita akan masuk langsung ke materinya ya, langsung masuk apa sih yang sebetulnya di-sharingkan oleh seorang Marie Kondo. Nah, ini dalam bukunya itu beliau sharing banyak sekali dan tebal ya bukunya ya, tapi pada hari ini saya dalam 45 menit ke depan saya berusaha merangkumkan ya Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah keajaiban bersih-bersih rumah dan benar-benar menurut saya ajaib ya. Membereskan rumah. Ya, membereskan rumah. Pikirkan Anda ingin rumah yang seperti apa. Nah, itu dikatakan di bukunya. Jadi ketika Anda bersih-bersih rumah, sebelumnya bukan sekedar bersih-bersih seperti biasanya, ya, tetapi kali ini kita mau berimajinasi dulu atau mungkin lihat-lihat di internet ya, atau lihat-lihat buku yang sehubungan dengan desain dan sebagainya, dan mulai berandai-andai sebetulnya saya tuh pengennya rumah seperti apa sih? Tentu hal ini disesuaikan dengan keadaan kita ya. Kalau kita misalnya kebetulan mau beli rumah baru atau kita mau bangun rumah, mungkin kita bisa memikirkan itu dengan lebih luas, ya, lebih bebas. Tapi kalau kita sekarang rumah kita seperti ini dan kita nggak ada kepikiran untuk mau pindah rumah, tentu disesuaikan dengan keadaan rumah kita, ya. Jadi kita rasakan seperti apa sih? Nah, ini kalau saya itu senang dengan rumah yang minimalis. Ya, itu kesukaan saya. Jadi saya lebih senang warna itu banyakkan putih-putih, kemudian barangnya juga simple-simple gitu ya. Saya nggak suka yang terlalu ada ukir atau lain sebagainya. Ya. Lalu setelah saya bayangkan seperti itu, saya mulai melihat rumah saya dan saya mulai berpikir apa yang bisa saya lakukan sebetulnya dengan bersih-bersih rumah saya dan melakukan hal yang baik ya, melakukan hal yang bisa saya lakukan di rumah saya. Kemudian saya mulai melakukan membersihkan, membereskan by kategori. Maksudnya bagaimana? Di buku Marie Kondo itu dikatakan bahwa kita itu sering memperlakukan rumah kita tuh seperti gudang. Jadi rumah kita itu banyak sekali menyimpan barang-barang yang tidak perlu sebetulnya. Tapi secara garis besar dia membagi kategori barang kita adalah sebagai berikut. Yang paling banyak ya, karena biasanya sebuah rumah tuh pasti ada perempuannya ya, itu pakaian, tas, dan sepatu. Itu banyak sekali dipunyai oleh seorang perempuan atau seorang wanita ya. Nah, di sini Marie Kondo mengatakan gini, kalau kita mau membereskan pakaian contohnya, janganlah kita membereskan itu di kamar tidur kita saja. Ya, saya mau benerin di kamar tidur saya supaya rapi. Kemudian saya beresin pakaian saya di kamar tidur. Kenapa ini tidak efektif? Karena kita harus tahu berapa banyak pakaian sebetulnya yang ada di rumah kita. Karena kita mau membereskan rumah, bukan membereskan kamar tidur. Ya, jadi yang paling terbaik adalah kita keluarkan semua pakaian-pakaian kita.
ya, baik yang ada di kamar tidur kita, baik yang ada mungkin di kamar tidur tamu, ya, sedikit-sedikit ada kita simpan di sana, atau mungkin ada di gudang, ya, mungkin yang kita biasanya memakainya pada kondisi tertentu, misalnya pada saat kita mau pergi ke negara dingin dan sebagainya. Nah, semua ini kita harus kumpulkan, Bapak Ibu. Contoh tas tadi ya, contoh pakaian tadi ya. Kemudian pakaian itu kita taruh di sebuah ruangan, terserah mau di kamar tidur atau di ruang tamu, pokoknya sebuah ruangan yang cukup luas. Nah, pengalaman saya, dan ini juga ada disebutkan di buku, saya kemudian menjadi kaget Bapak Ibu. Ya ampun, kok pakaian saya itu banyak banget ya? Gitu. Pakaian saya itu ada yang lama, ada yang sudah mungkin saya nggak sentuh sekian tahun, ya. Ada juga yang sudah kancingnya nggak ada lah, ya. Ada yang mungkin agak robek sedikit lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya mengapa kita harus mengumpulkan pakaian ya di satu tempat. Satu, supaya kita sadar betapa banyaknya pakaian kita. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita perlu semuanya? Ya, kita harus bisa mulai membuang apa-apa yang memang bagi kita, satu, rusak. Tadi ya, misalnya kerahnya sudah warnanya nggak bagus, atau misalnya kancingnya sudah hilang sebelah, dan hilang satu, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita mulai membereskan mana pakaian yang rusak dan kita tidak mau betulkan lagi. Yang kedua, kemudian kita bereskan lagi adalah pakaian yang sudah lama sekali kita tidak sentuh. Biasanya sebetulnya karena memang kita tidak suka memakainya. Nah, ini contoh ya, saya juga menemukan pakaian yang ternyata bukan ada di gudang, bukan ada di ruang di kamar tamu, ada di kamar tidur saya, tetapi pakaian itu sudah hampir setahun saya tidak pernah memakainya. Nah, di sini si Marie Kondo katakan gini, perhatikan dan sadari. Nah, teman-teman di sini saya tahu ya ada yang sudah belajar energi dan tidak sudah mulai mengerti lah mengenai energi gitu ya, akan merasakan bahwa pakaian itu kalau sudah lama kita tinggalkan, dia menjadi tidak ada koneksinya sama kita. Ya, lah peganglah pakaian itu dan kemudian rabalah atau sentuhlah. Rasakan ketika kita menyentuh, itu apa sih yang ada pada perasaan kita? Apakah kemudian kita ketika menyentuh ya beberapa kali, kemudian kita merasa kangen dan merasa, wah iya nih, ini adalah baju putih saya yang saya paling suka. Waktu itu saya nggak pakai ini karena saya nggak sadar lagi bahwa itu ada di lemari saya misalnya gitu. Ya, ataukah ketika kita memegang dan kita sudah memegangnya beberapa kali, tapi kita tidak merasakan apa-apa. Rasanya udah jauh aja perasaannya. Nah, untuk barang-barang yang seperti ini, taruh, mulai dipisahkan, dan mulai kita niatkan untuk membuang. Di Marie Kondo ini yang paling penting adalah Bapak Ibu, kita harus berani membuang. Karena apa? Dia katakan, kalau sebuah barang sudah lama tidak dipakai, maka secara energi barang itu juga sudah tidak terlalu connect ya dengan kita dan tidak memberikan kebahagiaan buat kita. Ya, dan semua barang-barang yang disimpan adalah hanya barang-barang yang memberikan rasa bahagia. Ya, dan pengalaman saya Bapak Ibu, saya ketika itu bisa memisahkan satu pakaian-pakaian saya yang sudah rusak ya. Kemudian yang kedua pakaian-pakaian saya yang sudah lama sekali saya tidak pernah menyentuhnya dan saya memang ketika saya merasakan saya
kayaknya memang tidak akan mau pakai lagi. Kemudian saya pisahkan. Dan itu saya memakai kantong plastik sampah sampai 7-8 kantong. Ya. Dia mengatakan gini, kalau sebuah barang kita tidak memakainya lagi, buat apa kita simpan? Ya, kalau saat ini kita buang, mungkin itu masih berguna buat orang-orang di sekitar kita. Kita bisa berikan kepada orang-orang yang kurang mampu, ya. Atau kalau yang barangnya bagus, dia bilang kita juga bisa berikan ke keluarga kita atau sanak saudara kita yang mungkin suka dengan barang itu. Apalagi kalau barang itu mahal, ya. Sebuah barang yang mahal, tapi kita rasanya sudah tidak suka, jangan kita sayang-sayang. Jangan kemudian kita simpan, aduh barang ini mahal sekali ya, udah kita simpan lagi. Karena secara energi, kita sebetulnya sudah tidak mau memakainya dan itu akan menimbulkan rasa yang menjadi nggak baik kalau dia berada di dalam rumah. Ya, nah lakukan ini untuk pakaian, tas, sepatu, dan semua barang Anda yang ada di rumah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah buku dan kertas. Jadi beliau mengatakan biasanya dari pengalaman beliau itu seorang konsultan yang dipanggil Bapak Ibu ya, dipanggil oleh keluarga-keluarga di sana di Amerika. Sekarang ini beliau tuh tinggal di Amerika, juga dipanggil oleh kantor-kantor ya untuk membereskan rumah atau kantornya. Nah, barang yang kedua yang cukup banyak di rumah adalah buku dan kertas. Kembali lagi Bapak Ibu, buku-buku kita dikumpulkan. Ini satu-satu ya, tentu setelah pakaian selesai ya, sepatu, tas dan sebagainya. Nah, berikutnya baru buku, dan buku itu dikumpulkan. Kemudian kita memilih seperti tadi. Mana buku yang memang ketika kita pegang memberikan rasa bahagia buat kita. Ya. Kalau ada rasa bahagia, kita pisahkan, artinya kita simpan. Tapi begitu tidak, kita harus punya keberanian untuk membuangnya. Dan kertas-kertas Bapak Ibu, ternyata kertas-kertas juga di rumah tuh sangat banyak ya, beberapa kertas-kertas yang kita misalnya buat coret-coret ya, atau kertas-kertas yang kita ambil dari brosur dan sebagainya. Itu buanglah. Ya, berikutnya pernak-pernik. Nah, pernak-pernik ini apa saja? Coba kita ingat-ingat ya, benar nggak sih kita tuh punya tiket pesawat, kita juga mungkin punya tiket kereta api, mungkin kita jalan-jalan ke Eropa atau ke Jepang, kemudian kita masih simpan tiketnya. Kita punya ballpoint yang sudah macet, ya. Kita punya ballpoint juga mungkin yang cetekan-cetekannya sudah rusak. Kita punya kaos kaki yang sebelah. Kita punya souvenir-souvenir dari hotel, ya, atau souvenir-souvenir dari orang-orang menikah atau orang-orang yang ulang tahun, ya, dan sebagainya. Nah, coba kumpulkan ini semuanya di dalam rumah. Biasanya paling enak kalau saya tuh nyebarnya di ruang tamu ya. Saya bersihin, saya pinggir-pinggirin tuh bangkunya, kemudian di ruang tamu yang ada tempat yang cukup lebar, saya bisa benar-benar melihat, wow, ya, luar biasa, banyak banget. Nah, dari sini kita dengan cepat buang. Tiket, ballpoint rusak, dan sebagainya. Sedangkan yang masih kita mau pakai, yang ketika kita sentuh langsung spontan memberikan spark joy buat kita, memberikan rasa bahagia, kita langsung sisihkan. Ya, dan terakhir, barulah kita memisahkan yang punya nilai kenangan. Ya, jadi kenapa sih mulai dari pakaian, tas, sepatu? Karena nggak sampai terlalu memberikan rasa susah gitu, berat gitu ya. Kenapa kita kalau ke pakaian tuh nggak terlalu susah kalau kita mau berikan?
Karena kita sering beli pakaian. Dan pakaian itu berbagai macam modelnya baru-baru. Dan kita kemudian bisalah merelakan model-model yang sudah lama. Tetapi segala barang yang punya nilai kenangan, ini memang paling susah untuk kita lepaskan, ya, untuk kita buang. Tapi Marie Kondo katakan demikian. Kalau sebuah nilai kenangan itu kita masih benar-benar berat sekali, ya, oke, kita simpan. Tetapi kalau barang itu yang mempunyai nilai kenangan tidak terlalu berat, ya, kita cuma sayang pertama kalinya, aduh gimana ya, saya mau buang apa enggak nih. Nah, apa yang harus dilakukan? Berterima kasihlah pada barang itu. Dan di sini Bapak Ibu ya, saya ketika membaca buku Marie Kondo ini ada satu hal yang sangat menarik adalah saya menyadari bahwa barang-barang itu sudah memberikan kebahagiaan pada waktu pertama kita menerimanya. Ini adalah satu kesadaran buat saya yang saya senang sekali saya bisa dapetin nilai ini. Jadi ketika ada satu barang kenangan ya, dan kemudian saya melihat, saya rela melepaskannya ketika saya ingat barang ini sudah berarti buat saya, memberikan kebahagiaan buat saya pada waktu itu. Mungkin ini 5 tahun yang lalu, mungkin ini 10 tahun yang lalu, ya. Tapi barang ini sudah memberikan kebahagiaan buat saya. Jadi tugas dia udah selesai, Bapak Ibu. Kalau dipikir, ya, ketika kita memberikan barang kepada seseorang, ya, apa sih yang ingin Bapak Ibu sampaikan sebetulnya? Kan rasa sayang ya, rasa sayang dan memberikan perhatian kepada orang itu. Nah, itulah yang sebetulnya yang paling penting, bukan dari barangnya. Dan ini saya bisa alami dan saya merasa senang sekali mendapatkan pengetahuan ini dari buku Marie Kondo ini. Ya, nah di sini rasakan kedekatan Anda dengan barang, simpan hanya yang mempunyai spark joy. Jika dibuang, berterima kasih atas perannya dalam hidup Anda. Dan kemudian saat itu kita rasanya bisa lebih ikhlas untuk merelakan barang kita. Ya. Jadi yang nomor 2 ya, kita kembali lagi. Membereskan itu by kategori, bukan by lokasi. Kalau by lokasi, nanti ada barang-barang lain yang ternyata masih ada di rumah kita. Ya. 3, lakukan sekaligus. Kenapa? Karena kalau tidak sekaligus, artinya kita akhirnya masih memberikan waktu lagi untuk barang itu berada di situ, dan kemudian kita akhirnya nggak punya tekad ya, nggak punya tekad yang kuat untuk bisa membuangnya. 4, sadari kita punya barang berlebihan. Ini tadi sudah di awal ya, pada saat kita nomor 2 itu kita juga mulai menyadari kita punya barang berlebihan. Kemudian harus tega membuang, tadi saya sudah sampaikan, mempertimbangkan lalu menyimpan kalau memang itu penting sekali. Dan 6, kalau kita mengambil keputusan untuk menyimpan, jangan lupa memberikan tempatnya. Ya, jadi Marie Kondo itu mengatakan ada 3 tipe manusia. Ya, yang pertama adalah orang yang tidak tega membuang barang. Jadi sayang aja gitu, makanya rumahnya besar ya, tapi banyak juga sampahnya di situ. Ya, Bapak Ibu ada gudang yang wah banyak sekali barang-barangnya. 1 adalah orang yang tidak tega membuang barang. Ya, yang kedua adalah orang yang tidak mampu mengembalikan barang itu pada tempatnya. Dan ketiga adalah kombinasi dari keduanya. Nah, kita mau membantu untuk orang-orang tadi yang tidak mengembalikan ke tempatnya. Saya benar-benar menyadari ini juga Bapak Ibu. Ya, jika satu barang tidak ada tempatnya, maka saya cenderung naruh ya di mana saya lagi pakai.
ya. Kemudian saya misalnya saya ambil sebuah misalnya contoh waktu itu pernah pernak-pernik, oh ya gunting kuku gitu, ya. Gunting kuku karena saya nggak persis mau taruhnya di mana, jadi saya kalau habis memakainya ya saya bisa taruh di meja kerja, habis pakai, nanti bisa taruh di meja piano atau taruh di mana gitu. Tapi ketika saya membuat tempat untuk barang-barang sehubungan dengan gunting kuku, ya, kemudian juga yang tempat untuk mengukir kuku dan sebagainya, saya taruh di satu tempat. Ketika punya tempat, saya cenderung untuk mengembalikan pada tempatnya, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan lupa buatlah tempatnya supaya kita cenderung untuk mengembalikannya. Ya, dan diulangi lagi, selalu punya tempat penyimpanan. 8 menyimpan hanya yang memberikan kebahagiaan. Ya, kita akan masuk ke videonya, ya Bapak Ibu. Sebentar saya stop share screen dulu. Kita sebentar lagi akan masuk ke videonya dan Bapak Ibu akan melihat satu keadaan rumah yang berantakan dan kemudian bisa lebih rapi. Dan di situ ada cara-cara untuk menyimpannya Bapak Ibu. Jadi contoh menyimpan pakaian ya, itu tidak ditumpuk, tetapi caranya adalah dengan dilipat. Dilipat sampai bisa diberdirikan secara vertikal. Jadi salah satu metode penyimpanan di Marie Kondo, metode cara menyimpan adalah dengan melipat pakaian itu dengan cara berdiri. Ini saya juga pakai dan apa hasilnya? Ketika saya menyimpan pakaian saya dengan cara berdiri, maka ketika saya mengambilnya, saya tinggal lihat, oh ya saya mau pakai ini, saya ambil. Ya, beda dengan kalau saya menumpuknya, maka saya harus mengambil pakaian dulu, berikutnya kemudian saya ambil dan baru saya tumpuk lagi. Kalau kebetulan waktunya nggak buru-buru, mungkin saya bisa cukup rapi ya. Tapi kalau nggak kan langsung jepret, langsung taruh itu menyebabkan kita kembali lagi berantakan. Ya, jadi Marie Kondo bukan hanya mengajarkan bagaimana tadi dia memilah, ya, memisahkan barang-barangnya, tetapi cara penyimpanannya. Jadi bentuknya juga dia beritahu ya bagaimana box-box itu harus dipunyai dulu oleh kita ya. Jadi kita harus lihat lemari kita, kemudian kita pikirkan bagaimana menyimpan barang-barang ini dalam box-box, kita ukur lemarinya, baru kita pergi ke toko untuk membeli barang box-box itu untuk menyimpannya. Ya. Nah, ada satu pengalaman ini dari seorang teman saya yang memberitahukan tadi ya, yang ngobrol, dia bilang pertama kali dia memakai metode ini dan merasakan manfaatnya. Dia sharing ke satu temannya, ya. Nah, temannya ini punya rumah yang segala sesuatu barang itu ditaruh dengan tidak baik. Jadi misalnya ketika masuk ke ruang tamu ya langsung ada lemari besar. Di situ ada tumpukan koran-koran yang sudah lama, ya, buku-buku yang berantakan, bangku yang terlalu banyak, gitu ya. Dia bilang, ini emang kamu tinggal sama siapa? Oh, saya tinggal berdua. Oh ya, anak-anak kemana? Anak-anak cuma 2 ya. Anak-anaknya sudah berkeluarga gitu. Tapi bangkunya tuh benar-benar banyak sekali ya, dan terkesan berdebu, tidak dipakai. Ya. Dan kemudian dia masuk lagi ke ruang yang lebih dalam lagi, ke meja makan, itu barang-barang di meja makan berbagai macam vitamin-vitamin, ya. Kemudian berbagai macam ada ya kecap lah, ada kecap tinggal sedikit, ada kecap yang baru, ya. Ada kemudian bekas sambal ya sedikit yang belum habis dan sebagainya, pokoknya berantakan di meja makannya itu. Dan diam-diam si istri ngobrol sama teman saya ini. Dia bilang dia selalu konflik dengan suaminya, ya, dan merasakan pokoknya, aduh, dia nggak enak lah suasana dalam rumah itu, gitu.
Nah, kemudian si teman saya karena sudah membaca ini, dia juga kemudian memberitahu dan dia katakan pada temannya, coba sekarang kamu punya waktu khusus untuk membereskan rumah kamu. Ya. Dan untung temannya ini nurut, kemudian dia membereskan rumahnya dengan metode ala Marie Kondo. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi rumah itu yang tadinya, padahal rumahnya cukup lebar ya, ini bukan rumah yang kecil, yang tadinya rasanya sumpek sekali, begitu dia datang kira-kira sebulan kemudian, rumahnya menjadi bagus, menjadi terang, ya, dan menjadi nyaman sekali. Dan ketika ditanyakan gimana sekarang, dia teman-temannya saya ini mengatakan bahwa dia merasakan kebahagiaan, dia merasakan pikirannya lebih tenang, ya, dan kemudian dia mengatakan juga bahwa hubungan dengan suaminya itu menjadi lebih baik. Dan ini sama seperti di-sharingkan juga di buku Marie Kondo ini, dia mengatakan bahwa ketika lingkungan kita rapih dan bersih, maka pikiran kita itu akan ikut bersih. Ya, akan ikut tertata. Dan bahkan rasa ini bukan dirasakan ketika sudah bersih loh Bapak Ibu. Rasa ini kita bisa merasakan ketika kita mulai membersihkan rumah. Ya, saya merasakan pada waktu itu happy. Ya, happy banget gitu ketika saya membersihkan rumah. Padahal ya cuma membersihkan aja ya, tapi seperti saya itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri saya. Ya, pikiran-pikiran yang tadinya mungkin banyak ya, kemudian bertumpuk-tumpuk. Ketika saya membersihkan rumah, pikiran-pikiran itu juga menjadi lebih mengalir, lebih enak, lebih tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena pada saat saya mulai menata, saya mulai membagi-bagi baik kategori, ya, kemudian saya mulai membuang, saya mulai menyimpan. Pikiran saya itu juga belajar, Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan pada rumah, apa yang saya lakukan pada ruangan, itu juga terserap pada cara saya berpikir. Jujur, saya belum melakukan secara total karena sejak pandemi ini keadaan itu belum bisa mengalihkan ya beberapa barang-barang saya dengan baik. Jadi saya belum bisa melakukannya secara tuntas. Tapi sekitar mungkin 70% ya, itu sudah sangat-sangat berperan dalam cara saya berpikir ya, kemudian saya juga lebih happy ya, itu benar-benar sudah memberikan manfaat sampai ke sana. Nah, kita coba lihat ya Bapak Ibu ya, saya share videonya. Ini sekitar 5 menit cuman. Nah, ini cara-caranya ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah caranya menyimpan. Jadi semuanya ditaruh seperti ini. Ya. Demikian juga dapur ya Bapak Ibu ya, itu juga baik kategori semuanya. Dan kita akan lihat video ini. It's just about time for spring cleaning. And tonight we bring you the woman at the center of the ultra-trendy movement Suaranya ada nggak ya Bapak Ibu declutter ya? your life. Ada. It might seem like a daunting task, but the key to Belum ya? tidying up might be as simple as a Ada. single question. Here's ABC's Ada, Sarah. Bu. Hayes. Ada suara, ada. Marnie and Matt Friedman are fighting a losing battle against clutter. We have a lot of stuff, but what we have the most of are baby clothes. The baby's clothes are in the dresser in the closet, but they're overflowing. The clothes have taken over the changing They have table. taken The over. kid has gone to the floor. Exactly. She's got her priorities straight, people. It's fine. A busy family of four, their two-bedroom home is chock full of baby clothes I mean, overflowing. and loads of hand-me-downs. I could clothe an entire small country. Some people say it takes a village. You could just raise a Yeah, village. exactly. How do you feel when you walk into your home right now? A little chaotic, a little stressed. Yeah, there might be a little anxiety.
Are you ready to get rid of things? I am ready. We need to simplify. We need to simplify our things and therefore simplify our life. Hi, good morning. Hi. Nah, itu Marie So they Kondonya turned to tuh. organizing guru Marie Kondo, the queen of clean. With their best-selling books and viral videos, The Kondo has life-changing become the magic face of of the Tadium. much-hyped declutter movement, helping millions rid their homes of overflow by keeping only the items that spark joy. A professional cleaning consultant by trade with a 3-month waiting list, Kondo has Tuh, become 3 a bulan folding tuh kalau phenom. mau Her unique method spurring viral videos that are dibersihkan ya oleh Marie irresistible, Kondo. almost hypnotic. Here she is folding undies for New York Magazine, shirts for Vogue, her publisher out with a how-to video for all those folding feats. Fans obsessed with lighter living, calling themselves #converts, sharing their declutter triumphs on Instagram and Twitter. And today, the Titan of Tidy is bringing some of that declutter magic to New York, helping the Friedmans finally find that balance they so desperately desire. Step 1, Marie begins her process by greeting the home, her way of letting the space know she's there to begin tidying up. Next, with the help of her translator, we get to work. Hello. Sorting through clothes and keeping only the items that spark joy. Does this spark joy? Can you feel the joy? Yeah. Don't mind me. Get to work, Marnie. We've got stuff to do. Joy sparking. ありがとうございました。 Kondo even suggests thanking clothes you've decided to part with. Thank you, really cute sweatpants. Thank you, orange velour pants that we've never worn. Once our mountain of kids' clothes has been reduced to a molehill, we tackle her most famous organizing trick, the KonMari folding method. Some folding 101, by folding clothes in half or in thirds, Kondo says you should end up with a rectangle that stands up by itself, helping save space and stay organized. Someone who doesn't need Kondo's help, Rishma Yakub, who calls herself a compulsive declutterer. Clutter is not just paper and objects. It's anything that interferes with your serenity. Her Maryland home is immaculate, despite housing 2 growing boys. One of the things that's really important to me is for the eye to have a place to rest. Everywhere that there's a thing, it takes your energy to look at it, to clean behind it, to manage it. Here, you won't find a coffee table in the living room or photos on the wall. I feel like I don't need photographs to see the people that I love. They're right in front of me. Her cupboards are neatly packed. Her fridge tidy in and out. Have you ever had that moment where you like reach behind a bunch of things and you're like, oh man, I really wanted to eat that and now it's gone bad? That just doesn't happen here. But in her son Zach's room, his trophies are displayed proudly, and one major compromise. If it was up to him, every wall in this house, in his room, would be covered. But we agreed that just one wall would have things on it. Whatever he wants can go on this wall. So he has put up whatever makes him happy right there. Your environment should be an expression of who you are. If somebody needs to live in an environment that is completely free of anything, then maybe that's what they need in order to think creatively, in order to get work done. Everybody is different. Rishma says her clutter-free style is all part of healthy living, getting rid of the material things so she can focus on what matters. I like to be able to look around my home and not be reminded of 50 things that I need to do. All the things that I need to do are written on a list where they belong. Sometimes all of our stuff can really drag us down and keep us weighted, and our brain functions better when our surroundings are neat and organized and filled with things that we can feel good about. Back at the Friedmans, our sorting, purging, and folding is finally done. Items placed neatly in drawers or closets. So how much easier is it with the standing up method? Yeah. And so much more fit in that drawer. Marnie, now that you've gotten this figured out, does this inspire you to apply it across the house? It does. It makes it feel doable and not so daunting. And voila, a kid's room with space enough for all that stuff, and the little one too. Whoa. It's like being at someone else's house. For Nightline, I'm Sarah Haynes in New York.
Nah, jadi saya simpulkan ya Bapak Ibu ya. Jadi metode KonMari ini, satu, kumpulkan semuanya baik kategori, mulailah dengan membuang. Ya. Lalu merapikan ruangan Anda secara menyeluruh dan sekaligus dalam satu waktu. Ya. Dan kalau kita mulai rapi, rumahnya menjadi rapi, maka pola pikir kita akan terbentuk. Kebiasaan terbentuk karena kita mulai merapikan barang-barang kita, kebiasaan kita yang baru juga terbentuk. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baru, yang lebih baik, yang lebih tertata. Ide kreatif akan muncul, sukses dan juga bahagia. Ya. Dan Bapak Ibu, satu ya yang saya ingat di terakhir bukunya, Marie Kondo mengatakan begini. Bayangkan ketika Anda melihat rumah Anda dengan baik, lalu Anda duduk di meja yang Anda sukai. Anda minum cangkir ya, dengan cangkir yang Anda sukai. Anda memandang lukisan yang Anda sukai. Anda mengeliling, semuanya adalah barang-barang yang Anda sukai. Bagaimana perasaan Anda? Anda akan menjadi lebih happy, ya. Anda akan menjadi lebih bahagia. Dan kalau dipikir ya Bapak Ibu, betapa kita sering sekali memikirkan bahwa barang-barang itu sayang untuk dibuang, tetapi kalau suatu saat nih kita sudah nggak ada Bapak Ibu, apakah anak-anak kita itu akan menyimpannya? Nah, pertanyaannya begitu, ya. Apakah anak-anak kita akan menyimpannya? Kalau enggak, akhirnya mereka juga akan buang. Ya, daripada menunggu untuk anak-anak kita membuangnya, kenapa tidak kita mulai dari sekarang? Karena kita akan mempunyai rumah yang lebih nyaman, ya, energi akan lebih bisa lancar ada di rumah kita akan lebih banyak rezeki, kita akan lebih sukses, kita akan lebih bahagia, ya. Dan barang-barang yang kita buang itu kita bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang membutuhkannya, sehingga hasilnya akan membahagiakan untuk semua orang. Nah, itu saja sharingnya dari saya kembalikan ke Pak Dewa. Oke, baik, terima kasih Bu Oki. Ternyata melipat baju itu ada tekniknya juga ya. Dan KonMari ini luar biasa juga ya Bu Oki ya. Iya, aduh saya benar-benar merasa dia hebat banget bisa menciptakan metode seperti ini. Iya. Oke, mungkin kita buka ya untuk sahabat pembelajar yang ingin sharing mungkin atau bertanya, silakan ya, langsung buka mic saja kayaknya ya, biar lebih silakan. Saya boleh bertanya? Ya, iya, Ibu Win ya. Silakan Bu. Silakan Bu Win. Silakan Bu Win. Bu Win Sukarni. Bu Wayan, bukan Bu Win. Oh, sorry, maaf. Bu Wayan. Wayan ya. Oke, silakan Bu Wayan. Saya mau tanya, Bu, pengalamannya Ibu selama ini kalau cara melipat baju, misalnya baju kantor, kalau digulung-gulung seperti itu apa? Oh, oke. Nah, baju yang digulung-gulung adalah baju-baju lebih ke arah sehari-hari, ya. Jadi kaos atau kemudian baju yang memang tidak mudah kusut, ya, dalam arti kita masih pakai sehari-hari. Tetapi kalau baju kantor yang memang agak lebih cepat kusut, saya akan gantung-gantung. Gitu Bu, ya. Yeah. Nah, jadi kaos, kemudian handuk, ya, kemudian spray, ya. Nah, itulah yang bisa dilipat-lipat dan ditinggi-tinggikan. Celana dalam, misalnya, ya, kaos kaki, ya, itu bisa disatu-satukan gini. Itu lebih gampang sih, memang pengalaman saya untuk ngambilnya.
dan tidak membuat berantakan ketika kita ngambil. Oh iya, iya. Gitu. Berarti, ya. Berarti masih bisa menggantungnya Bu baju-baju yang akan dipakai ke kantor yang gampang. Iya, iya. Tadi kan ada gambarnya juga ya, beberapa baju memang masih digantung. Nanti saya mau coba, Bu. Iya, Ibu nanti bisa lihat nih teman-teman ya, ini kan waktunya sangat sedikit, cuma 45 menit ya dari Pak Dewa. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ini hanya membuka wawasan. Ini loh ada satu metode bersih-bersih rumah yang membuat kita rumahnya tidak mudah berantakan lagi. Ya, nah ibu-ibu kalau suka atau bapak-bapak juga kalau suka bisa dapetin, bisa beli bukunya, bisa baca bukunya atau lihat YouTube. Cukup banyak yang membahas tentang ini. Silahkan dicoba. Ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kasih. Boleh saya bertanya? Oh ini ada Bu Dani, ada Bu Mia Ini ya? ada. Siapa dulu nih? Iya. Bu Dani dulu? Boleh. Ya. Terima kasih. Bu Oki, saya mau tanya ini. Iya, Bu Dani. Dengan metodenya ini kan kita by kategori ya. Jadi misal kita mau pakaian seisi rumah gitu ya. Apa pakaian kita sendiri? Yes. Pakaian seisi rumah. Nah, ini dikasih tahu juga ya. Kalau kita tinggal dengan orang lain, misalnya saya seorang anak yang masih tinggal dengan orang tua, tentu kan kita nggak bisa ya, itu bukan dalam kuasa kita, dalam kendali kita kan, punyanya orang tua. Ya tentu kita membereskan ya kamar kita sendiri. Tapi kalau kita yang punya rumah ya, dan kemudian anak kita juga masih dalam kendali kita ya, kalau bisa semuanya sekaligus sih, gitu. Nah, ya semuanya sekaligus. Ya? Pasti kan iya bisa benar. Kumpulin gitu. Nah misalnya kira-kira ternyata sehari itu nggak selesai, itu gimana ya? Kan besok. Kalau sehari nggak selesai sih ditumpuk aja di situ Bu. Maaf banget, memang rumahnya sementara berantakan dulu sih Bu. Oh gitu. Iya, berantakan dulu itu memang. Karena kalau kita pisah-pisahin lagi kan nggak mungkin ya. Pengalaman saya sendiri ini saya berdasarkan pengalaman aja. Jadi kalau kita udah capek ya kan ngumpulin ini belum selesai, udah malam ya kita nggak mungkin lagi ngapa-ngapain. Jadi ya udah ditinggalkan gitu. Besok lanjut lagi. Itu bisa berhari-hari. Bahkan di bukunya dikatakan bisa sampai bulanan juga. Nah, ya kalau ya pelan-pelan ya ini satu ini gitu. Nah, gitu tapi satu kategori selesai gitu ya. Yes. Nah, terus ya, kalau misalnya satu kategori selesai. Nah ya, misalnya gini, kita punya lemari kan biasanya isinya ditumpuk gitu, bisa kelihatan dari depan. Nah kalau misalnya diberdirikan, yang belakang kan ketutupan ya. Bukan, berdirinya itu dalam apa namanya box gitu ya. Ya, jadi box. Nanti Ibu bisa lihat di YouTube. Jadi ini kan lemari. Kita ngambilnya box gitu, kita tarik begini. Nah di sini ada macam-macam itu. Kemudian saya ambil satu, saya taruh lagi boxnya. Jadi memang di dalam lemari harus dikasih box lagi ya supaya. Iya. Ya. Dan di situ juga kebanyakan memang mereka lebih banyak yang pakai wardrobe ya, jadi yang tarikan gitu. Di dalamnya laci itu ada kotak-kotaknya yang memisahkan. Jadi ini bagian misalnya celana dalam, ini handuk, ini sapu tangan gitu ya, dan sebagainya. Seperti itu. Ibu lihat nanti YouTube-nya. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Kasih. Ini Mbak Mia. Ya, Bu Mia silakan. Maaf ya, saya karena sinyalnya on off, jadi saya dimatiin videonya. Ya. Nah, kalau saya ini kendala kan karena saya punya anak laki-laki yang sering main futsal, jadi kalau ambil baju suka langsung ngambil gitu ya. Jadi berarti kalau seperti yang Ibu Oki tadi kasih tahu, lebih mudah kayak untuk anak-anak ya. Karena kan kadang-kadang anak-anak kita udah rapiin nanti berantakan lagi ya. Nah, iya. Nah, gimana tuh tipsnya? Iya. Jadi gini sih, kembali lagi kita berusaha mengatakan, apalagi anaknya udah lumayan besar ya. Mungkin sambil di coaching juga Mbak Mia.
Kamu nih kira-kira kalau misalnya punya tempat ya yang bisa lebih enak, lebih nyaman, kamar kamu lebih baik, mau nggak gitu kan? Nah ini caranya seperti ini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu nggak berantakan lagi misalnya kayak gitu ya. Nah itu supaya memberikan kesadaran buat dia juga. Nah nanti kalau dia rasanya sudah mungkin kita kasih tahu dan dia merasa nyaman dengan metode itu dan dia dikasih tahu caranya, harusnya itu akan membuat berantakannya lebih jarang gitu loh Mbak Mia. Iya, ya terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Mia. Ini ada Bu Alinda nih yang mau bertanya. Silakan langsung saja buka mic Bu Alinda. Ya, terima kasih Pak. Ibu, saya mau tanya. Kebetulan saya tinggal sama orang tua sama mama saya. Dan kalau mama saya tuh ya kebetulan seperti yang di YouTube itu tuh maksudnya berantakan banget gitu kan. Gimana ya Bu kalau misalnya mau diberesin kan, karena saya juga udah mah ini dibuang-buangin aja itu seperti kayak ngebuang beban lah, anggap apa gitu ya, udah pernah ibaratnya dikasih tahu, tapi kayak yang itu sayang barang yang udah lama kan dia jahit gitu, jadi kain-kain yang udah, aduh menurut saya ini semua sampah gitu, tapi masih disimpan aja. Gimana ya Bu ya ngasih taunya gitu, baiknya gimana? Coba kalau nggak lihat videonya sama-sama. Oh, ya dikasih videonya. Metode Marie Kondo ini loh, Mah, lihat yuk. Nah, kasih lihat videonya. Gimana sebuah rumah berantakan, banyak banget nih YouTube-nya ya. Bagaimana sebuah rumah berantakan itu bisa menjadi lebih baik. Ya, terus dikasih tahu juga secara tidak langsung. Coba kalau kita nggak buang sekarang, suatu saat akan dibuang juga loh. Nah, kemudian diiming-iming itu. Bu, itu buat saya mengena banget ya kalimat itu ya. Mungkin ya berbeda setiap orang ya. Saya bisa bayangkan ketika saya duduk di kursi, di bangku, di meja yang saya sukai. Saya minum. Jadi artinya minum dengan cangkir yang saya sukai. Kita tuh nggak usah nyimpen-nyimpen cangkir ya yang bagus-bagus gitu. Kita nanti deh kalau misalnya sudah kalau ada tamu gitu ya. Iya, gitu. Bagus nanti kalau misalnya ada acara di rumah dan sebagainya. Kita itu saatnya untuk menikmati hidup. Berapa lama sih kita akan hidup? Ya. Dan kenapa kita menunggu untuk menikmati semuanya itu gitu. Jadi dengan kita ngobrol-ngobrol ya diiming-imingi dengan itu Bu. Misalnya coba Mah kalau lihat ya tempatnya rapi. Kemudian bisa juga sih dikasih foto-foto ya rumah yang rapi itu kayak gimana. Lebih enak loh Mah. Kemudian ngasih tahu juga bahwa perasaan kita pasti akan lebih enak. Pikiran-pikiran kita juga akan lebih tadi tertata dengan baik, lebih happy. Pastinya lebih happy deh Bapak Ibu. Itu dijamin. Ya Bapak Ibu kalau melakukan bersih-bersih rumah tuh dijamin. Jadi ini salah satu buat teman-teman saya nih ya yang juga belajar hati, ya belajar energi. Kan kita mau carinya tenang, kita mau carinya sehat, kita mau carinya damai. Dengan bersih-bersih rumah itu menjadi lebih sehat pastinya karena debu-debu, barang-barang yang rusak menjadi kita bisa keluarkan ya karena energinya itu pasti jelek juga berpengaruh pada energi rumah kita. Kemudian kita jadi happy karena kita melihat semuanya yang indah, semuanya yang bersih, semuanya yang lapang. Ya, jadi itu juga membuat ya tadi tenang damai tadi. Ya, baik. Makasih. Itu. Bu Ada lagi? Terjawab. Ada lagi satu nih Bu. Kalau boleh nih pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Bu Marcella Erlina, untuk pakaian orang yang sudah meninggal itu apakah energinya harus dibersihkan? Enggak ya. Ini pakaian orang yang sudah meninggal, bagi kita apakah kita menyimpan atau tidak? Ya, kembali lagi sih. Kalau kita misalnya mau menyimpan, misalnya ada 1 atau 2 kenang-kenangan, misalnya punya ibu kita ya, orang tua kita, atau siapapun lah, kita boleh simpan ya. Dan kemudian yang lain tentu kita juga harus punya keberanian. Itu salah satunya ditekankan ya di Marie Kondo itu bahwa kita nomor 1 punya keberanian untuk membuang. Ya, nah pada saat membuang itu jangan lupa supaya kita ikhlas membuangnya, nggak ada ganjelan lagi, nggak ada gimana lagi, berterima kasihlah terhadap barang itu. Itu tradisi
dari Marie Kondo, tapi saya rasa nggak ada salahnya ya dengan melakukan itu, nggak menyalahi apapun kok. Ya, Iya. itu sih Pak Dewa. Oke, Bu Marcella, semoga terjawab. Dan sepertinya waktunya kita tidak bisa diperpanjang nih, Bu. Tapi sebelumnya saya ingin informasikan untuk sahabat pembelajar bahwa ada lokakarya online rahasia berjalan alami dari Ibu Ida Yanti Sudiro, yaitu hari Sabtu tanggal 10 Oktober jam 9.30 sampai 16.30. Ya, jadi untuk Anda yang ingin mengikutinya, silakan info untuk pendaftaran di 0857 1600 4892 ya. Biaya lokakarnya 1,4 untuk peserta baru dan pemantapan 900.000. Oke. Jadi silakan langsung hubungi 0857 1660 4892. Oke, Ya. baik. Mungkin ada closing statement untuk tema kita malam hari ini, Bu Oki? Iya, itu teman-teman, bahwa rumah yang bersih itu pasti akan memberikan energi yang lebih enak. Dan energi yang lebih enak ini dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu untuk pekerjaan kita, ya, untuk hubungan kita dengan sesama, untuk juga melepaskan emosi-emosi, itu akan sangat berguna. Jadi jangan ditunda untuk bersih-bersih rumah, karena bersih-bersih rumah itu sesuatu yang membahagiakan dan akan menjadikan Anda seorang yang baru. Itu closing statement-nya Pak Dewa. Oke. Oh ya, Baik. tentang WA Group ya Pak Dewa, bisa tolong diinikan? Ya, untuk Anda yang belum join ya di WhatsApp group itu, Bu. WhatsApp group Indonesia Belajar Bu Oki, silakan Anda bisa tinggalkan nomor handphone Anda di Zoom group chat atau hubungi Ibu Endah ya, yang nomornya ada di flyer promosi. Ya, itu. Ya. Dan sebelum kita tutup, nanti kita foto bersama ya. Saya closing dulu untuk acara ini. Baik, terima kasih Bu Oki dan sahabat pembelajar. Kita ketemu lagi Kamis minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.